Halo semuanya, selamat datang channel Autodriver. Great Wall Motors sekaligus membawa 3 sub-brandnya ke Indonesia. Tapi memang masih dalam tahap perkenalan. Yang kita review sebelumnya yaitu Ora, ada juga Haval, dan yang di belakang saya ini yaitu Tank. Tank merupakan sub-brand GWM yang fokus kepada SUV yang seperti ini, SUV yang maskulin, SUV yang bisa kemana saja. Dan ya, seperti apa mobilnya, seperti apa fitur dan spesifikasi mesinnya, dan apa saja kelebihannya, ikuti terus video ini. Tank 500 ini merupakan sebuah SUV leather frame yang berdimensi besar, dan tampaknya dimensi ini lebih besar dibandingkan Toyota Fortuner dan juga Mitsubishi Pajero Sport, dan sedikit lebih kompak dibandingkan Toyota Land Cruiser. Jadi kalau misalkan mobil ini masuk di Indonesia, dia akan mengisi segmen yang kosong di antara Land Cruiser dan juga Toyota Fortuner. Mungkin dia setara dengan Toyota Land Cruiser Prado. Dan yang paling menarik adalah soal desainnya. Seperti di bagian depan, dia desain itu antara perpaduan berbagai macam SUV ikonik yang ada di dunia. Jadi dia mengambil desain dari Land Cruiser, mengambil desain juga dari SUV Amerika. Jadi bisa dilihat ini lampunya kotak ini seperti ini. Sudah LED, ada di hitam running light, tapi bentuknya kotak, mengingatkan kita kepada desainnya Land Cruiser. Tapi grillnya, ini grillnya ala-ala SUV Amerika Serikat, bisa dilihat. Lalu emblemnya besar sekali, bumpernya seperti ini desainnya, dan dia ada kamera depannya. Dia dilengkapi dengan kamera 360 derajat pastinya. Dan oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya yang menurut kami cukup istimewa di mobil ini. Dan untuk mesinnya, dia cukup spesial. Dia bukan kubikasi mesin yang besar, bukan mesin 3000 cc, 4000 cc. Dia hanya 2000 cc 4 silinder, tapi dilengkapi dengan turbo. Klaimnya tenaganya itu mencapai 241 horsepower serta torsinya 500 Nm. Tapi dia berpadu dengan motor listrik sehingga mekanisme penggeraknya ini hybrid. Dan motor listriknya sendiri, dia mampu menghasilkan tenaga sebesar 160 horsepower serta torsi 400 Nm. Gede tenaganya. Ya, mungkin akan lebih menyenangkan lagi ketika nanti kita dapat mobil ini dan kita tes dalam jangka waktu yang cukup panjang, karena pada ajang Gias kali ini sayangnya Tank 500 hanya dalam tahap perkenalan dan belum ada unit test drive di test drive area. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya. Dan untuk bagian sampingnya bisa dilihat, ya, karena ini merupakan sebuah SUV leather frame, dia memiliki ground clearance yang sangat jangkung, dan untuk jarak antara ban dengan fender ini benar-benar jauh gitu, sesuai nafasnya sebuah SUV leather frame. Padahal dia dilengkapi dengan velg berdiameter yang besar ini. Ini ring 20 dibalut dengan ban 265/50. Jadi ya, jangkung dan tinggi mobil ini. Kemudian bagian sampingnya memang terasa aura gagahnya, aura mewahnya terasa sekali di bagian sini. Tapi memang perlu diakui untuk bagian belakangnya itu agak mirip-mirip dengan desainnya Land Cruiser 300. Kemudian yang menarik dari mobil ini, dia dilengkapi dengan full step elektrik. Jadi ketika kita membuka mobil, tuh full step akan keluar, dan tentu masuk ke mobil ini akan gampang gitu. Nanti kita akan tes ketika masuk ke bagian dalamnya. Kemudian spion, dia sudah dilengkapi kamera juga karena dia dilengkapi dengan kamera 360. Oke, sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakangnya yang cukup menarik karena dia dilengkapi dengan ban serep yang menggantung seperti ini, atau lebih dikenal dengan istilah ban konde kalau di Indonesia. Dan ini rasanya sama dengan beberapa
SUV yang cukup melegenda gitu, misalkan Mercedes-Benz G-Class, kemudian Land Rover Defender ini masih mengandalkan ban serep seperti ini, tapi kalau di Land Cruiser itu terakhir ada di Land Cruiser 100 kalau tidak salah, yang masih menggunakan desain ban serep gantung seperti ini. Jadi dia rasanya pengen mempertahankan sisi maskulinnya dengan memakai ban serep di belakang. Kemudian yang menarik, meski dia mau menggunakan ban serep di belakang menggantung seperti ini, dia dilengkapi dengan kamera juga. Kamera 360 di bagian sini. Dan untuk bagian sini, di atas tempat plat nomor ini terdapat sebuah aksen plastik yang dulu biasanya juga ditemukan di SUV-SUV sejati gitu. Misalkan di Land Cruiser Prado, kemudian di Land Cruiser 80-100, ini seperti ini. Dan ini ada lambangnya tidak boleh diinjak, ada gambar kaki. Kemudian ada juga yang menarik, karena dia dilengkapi dengan ban serep gantung. Jadi membuka pintu bagasinya bukan ke atas, tapi ke samping seperti ini. Dan untuk bagian bagasinya dia dilengkapi dengan jok baris ketiga, jadi bisa dibuka electrical. Ini sudah full electrical untuk membukanya. Nah, sekarang tinggal bagian kiri nih. Cuman karena dia tersangkut dengan bagian depannya, jadi kita mesti membuka dulu untuk bagian jok baris keduanya. Nah, seginilah kurang lebih kapasitas bagasinya ketika jok baris ketiga dibuka. Terus kita lihat di bagian bawah, dia ada toolkit di bagian bawah sini. Tidak ada ban serep karena ban serepnya ada di pintu bagasi. Kemudian untuk melipat kembali, ini tentu semuanya secara electrical. Dan di sini ada kaitannya untuk untuk menggantung barang mungkin. Dan ada soket 220 volt di bagian sini. Jadi ketika Anda menggunakan mobil untuk camping dan membutuhkan daya listrik, Anda bisa mengkoneksikan kabel ke sini nih untuk mendapatkan daya listrik. Nah, kita akan mengetes apakah menggunakan full self electric lebih mudah untuk masuk ke dalam kabinnya. Ya tentu saja pasti lebih mudah ya. Keren nih. Jadi gampang. Oke, sekarang kita bahas bagian baris keduanya. Dan ini dia bagian baris kedua dari tank 500, dan ini terasa auranya tuh sangat berkelas gitu. Wow, ini bisa dilihat wood panelnya, terlihat menggunakan kualitas yang cukup berkelas di sini juga. Kemudian soft touch semua. Di bagian bawah memang wajar lah kalau menggunakan plastik, tapi material plastiknya juga masih cukup tebal gitu. Kemudian yang menyenangkan tuh joknya, empuk banget joknya ini. Wah, nyaman sekali nih posisi duduknya. Tapi memang untuk kaki ya agak tinggi sih. Wajar karena ini merupakan sebuah SUV ada frame. SUV ada frame tuh biasanya emang lantai itu sedikit lebih tinggi dibandingkan SUV monokok. Tapi tetap ini masih nyaman sekali. Kemudian untuk pengaturan tuh bisa direbahkan lagi. Wah, nyaman banget. Terus ada kantong penyimpanan di bagian sini. Ada armrest. Wah, nyaman-nyaman nih mobil. Ada cup holder. Kemudian untuk AC, dia dilengkapi dengan AC 4 zona. Di bagian belakang bisa diatur secara individual, baik angin maupun... Oh enggak ding, anginnya aja ini. Anginnya bisa diatur secara individual, tapi suhu belum dual zone untuk bagian belakang. Jadi total ada triple zone lah di mobil ini. Kemudian, nah tuh material joko juga keren. Corak-coraknya tuh, wah keren di mobil. Dan untuk headroom bisa dilihat, ini masih sangat lapang. Untuk tinggi saya yang 170 cm, dan ini posisi berkendara saya. Legroom juga masih lapang, tapi memang kaki ya agak sedikit naik lah. Tapi masih dalam tahap yang nyaman. Kemudian yang lebih menyenangkan karena biasanya mobil ini mungkin kesehariannya nantinya akan digunakan oleh penggunanya di bangku baris kedua dan menggunakan jasa pengemudi. Dia juga dilengkapi dengan pengaturan jok yang bisa diatur dari sini. Atap panoramik juga hadir, jadi kesannya itu lebih modern dan luas. Sekarang kita ke bangku baris ketiga untuk mengetes apakah dia cukup ergonomis untuk tubuh orang dewasa. Untuk masuk ke baris ketiganya, Anda harus melipat bangku baris keduanya, dan memang mekanisme belum electrical seperti pelipatan bangku baris ketiganya. Jadi harus melipat memang seperti ini. Nah, oke. Oh, hanya tampakannya seperti ini ya. Jadi langsung loncat aja. Dan ada satu hal yang saya lupa sebutkan,
bahwa mobil ini juga dilengkapi dengan fitur yang selayaknya ada di mobil yang premium gitu ketika Anda berada di bangku baris kedua, yaitu sunshade. Nah, tentunya ini akan meningkatkan privasi Anda ketika berada di belakang. Oke, sekarang kita akan loncat aja langsung ke bagian belakangnya. Tampaknya hanya pelipatan seperti ini, nggak bisa dilipat lagi untuk bagian bawahnya. Oke. Dan untuk bangku baris ketiga memang bisa dilihat ini sangat terbatas. Ya, memang pada umumnya mobil dengan bangku baris ketiga itu memang hanya sebagai pelengkap saja, bukan sebagai bangku utama ya. Jadi apalagi di sebuah SUV yang seperti ini, itu tampaknya lebih cocok untuk digunakan untuk anak kecil mungkin ya, dengan postur tubuh di bawah 160 cm. Karena bisa dilihat ini kaki saya tidak tersanggah dengan baik, benar-benar tidak baik ini. Kemudian headroom juga ya sedikit lagi terpentok. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga mobil SUV seperti ini biasanya orang tuh menggunakan berkendara sendiri atau duduk di bangku baris kedua dengan jasa pengemudi. Jadi bangku baris ketiga sekali lagi hanya pelengkap. Dan ada detail menarik di mobil ini, di bagian belakang ini ada cup holder, kemudian dia dilengkapi dengan sistem audio aftermarket dari Infiniti dan speaker ada hingga bagian sini nih. Jadi tampaknya kualitas suaranya akan sangat jernih dan berkelas. Oke, sekarang kita langsung saja meloncat ke balik lingkar kemudinya untuk melihat apa saja fitur yang ditawarkan mobil ini. Oke, ini dia yang ada di balik lingkar kemudi dari GWM Tank 500. Kita nyalain dulu. Nah, karena mobil ini hybrid, jadi dia bisa menyala tanpa mesin konvensionalnya aktif. Dan Anda langsung disambut dengan layar head-unit yang besar, kemudian instrumen cluster digital. Tapi memang kalau dilihat detail instrumen clusternya ini ya khasnya banget, memang mobil asal Tiongkok ya. Jadi nggak tahu kenapa ya, ini banyak banget ditemuin di mobil Tiongkok yang instrumen clusternya seperti ini. Definisinya gitu. Kemudian untuk instrumen cluster head unitnya ini cukup banyak informasinya, car, in vehicle, head up, ada display-nya. Kemudian outside vehicle, lights, drive, dynamic steering torque control. Jadi tampaknya mobil ini bisa menyesuaikan berat setirnya ketika digunakan di off-road atau di tol gitu misalkan. Kemudian park, front vehicle, panoramic drive. Banyak nih settingannya. Settings, wifi, sound. Tapi untuk head unitnya ini keren gitu interface-nya. Ini bukan. Kirain ini untuk mengatur head unitnya, ternyata ini untuk mode berkendara. Kemudian kamera 360, intelligent parking ada di mobil ini. Dan apa lagi? Navigasi, weather, USB, power, off-road mode coba. Wah, keren. Ada pressure monitoring sistemnya. Ada lockernya. Monitor dari locker, ada locker itu depan, tengah, dan belakang. Karena mobil ini sejatinya dia merupakan penggerak 4-wheel drive dan 4-wheel drive yang beneran ya, bukan yang all-wheel drive. Dia dilengkapi dengan locker. Di sini ada untuk mengaktifkannya. Ada 4-low juga. Wah, keren. Kemudian kita lihat. Nah, ini bisa dilihat perspektif dari 360. Jadi off-road akan lebih mudah dengan adanya fitur ini. Jadi bisa diatur ini mau ada mobilnya atau clear chassis gitu tampilannya. 4-wheel drive mode-nya 2H, 4A, 4H. Drive mode gentle, comfort, radikal. Steering mode-nya bisa diatur sport, comfort, light, ESC. Baik banget ini. High speed off-road racing. Apalagi nih? Jadi dia dilengkapi dengan mode off-road juga. Mode off-road itu bisa disesuaikan gitu. Mau yang Anda off-road racing atau off-road yang kencang atau yang drift. Ini ada gitu. Jadi high speed off-road racing dan drift. Kalau high speed off-road tuh dia di 4H, drive motor radikal, steering motor sport, ESC settingsnya all on. Kalau di drift all off, ESC settingsnya 4-wheel drive mode di 2H, drive motor radikal, dan steering motor di sport. Dan juga Anda bisa mengcustomize mode off-road Anda sendiri di sini nih. Custom motor 3 buah, weight detection. Ini untuk ketika Anda melalui banjir. Nah, ini bisa ada monitornya. Jadi maksimal tuh
tampaknya mobil bisa melalui banjir 0,9 meter atau 90 cm ya. Jadi dia bisa memonitor gitu, air tuh udah sampai di mana. Wih, keren banget ini. Kayaknya baru pertama kali fitur ini ada di mobil setara 1 miliar, karena mobil ini kabarnya diperkenalkan dan akan dijual dengan harga 1 miliar lebih dikit. Sebelumnya fitur ini hanya ada di Range Rover dan juga di Land Rover Defender. Oke, kita lihat yang lain, ada apa lagi. Nah, ini untuk mengatur suhu ruangan. Ya, untuk kecepatan kasarnya memang dia sudah digital, tapi memang tidak seatraktif head unitnya yang bisa banyak sekali menunya. Ini tampilannya tampaknya hanya seperti ini, ya tapi nggak apa-apa sih. Ini informasinya juga sangat lengkap. Ada pitch angle, roll angle, kemudian ini untuk penggeraknya, ada kompas, ada speedometer, ada RPM, ada indikator bensin, ada temperatur mesin. Jadi informasi cukup lengkap juga. Drive mode juga ditampilkan di sini. Setiap kali mengganti mode berkendara tuh ada efek bunyi gitu. Sung, sung. Dan ini mode berkendaranya ada banyak ini. Ada normal, sport, eco, snow, mud, sand, 4H mode. Ketika Anda memasuki ke mode 4-wheel drive, oh ini udah 4-wheel drive. Dan juga ada weight. Weight itu untuk ketika masuk ke banjir, kegenangan air maksud saya. Dan kita lihat ke bagian lainnya, di bagian tengah ini fitur standar sebenarnya power charging. Kemudian ini tuas transmisinya, gagah sekali ya tuas transmisinya. Tuh. Terus di bagian kiri ada beberapa tombol, ini untuk cooling seat, ini untuk mematikan locker, kemudian ada hill descent control, ada locker, tombol locker depan, for low, dan juga locker belakang. Jadi mobil ini dia untuk perpindahan penggerak 4-wheel drive itu semuanya secara electrical. Jadi ketika Anda ingin masukkan ke mode 4-wheel, Anda mengganti mode berkendara sampai ke 4H, kemudian ketika Anda ingin off-road yang ekstrim menggunakan 4-low dan locker, ya Anda tinggal memilih 4-low dan mengaktifkan lockernya seperti ini. Kemudian balik di kanan ada electric parking brake, ada auto hold, dan juga ada kamera 360. Dan bagian tengah ada konsol yang besar ini bisa diangkat, ada cup holder di bawahnya. Detailnya, mobilnya detailnya menarik. Kemarin sudah lihat juga GWM untuk yang Ora, memang dia kualitas mobilnya itu memang di atas rata-rata mobil asal Tiongkok memang. Jadi tampaknya memang GWM ini dia mungkin lebih ke arah mobil yang premium gitu dibandingkan mobil yang mass. Dan untuk kualitas interior juga, ini empuk. Ini setara dengan mobil premium asal Eropa ini. Tuh, kulit soft touch semua. Hood panelnya juga sama dengan bagian belakang. Coraknya itu berkelas. Kemudian dilengkapi dengan chrome, tapi chrome itu keren. Dan jamnya analog. Ini ala-ala mobil premium memang. Jam analog seperti ini. Untuk mengatur AC di sini bisa, tapi dia juga ditampilkan di layar head unitnya. Kemudian ada head-up display yang dipantulkan ke kacanya, speaker Infinity, dan untuk ini di atas ada berbagai tombol untuk mengatur sunroof, panoramik, bisa dibuka juga kacanya. Dan dia juga dilengkapi dengan tombol SOS yang mungkin nanti jika dijual di Indonesia, mobil ini akan terintegrasi dengan customer care dari GWM Indonesia nantinya mungkin. Kemudian ada tempat kacamata dan posisi berkendara. Oke, ini semuanya sudah electrical, baik untuk pengaturan joknya, maju mundur, tingkat kerebahan, untuk setir juga teleskopik dan tilt yang sudah bisa diatur secara elektrik. Dan wah, ergonomis sekali ini untuk posisi berkendaranya. Dan untuk visibilitas memang baik, tapi memang kap mesin ini terlihat tinggi gitu. Jadi rasanya duduk di mobil ini sangat commanding. Tadi saya sempat berpikir, mobil ini kayaknya nggak punya soket charging ya, tapi ternyata ada di bawah. Jadi di bawah sini dia ternyata ada tempat penyimpanan yang semi tertutup, dan juga dia ada slot USB, Type C, dan juga Type A di bagian sini. Memang agak tersembunyi, tapi rasanya nggak gitu susah gitu untuk mencolokkan kabel ke sini, dan terkesan rapih gitu. Tidak ada soket USB di bagian atas, jadi semua tersembunyi.
Oke, sebagai kesimpulan, GWM Tank 500 ini menjadi SUV yang cukup menarik. Memang dari desain eksteriornya mungkin ada beberapa desain-desain dari SUV terkenal yang hadir di dunia dan ada di mobil ini memang mungkin mencaplok desain sini, mencaplok desain situ. Tapi ketika masuk ke bagian dalamnya, itu benar-benar Tank 500 ini hadir bernuansa SUV yang premium, SUV yang mewah. Jadi ya rasanya akan menarik mobil ini hadir di Indonesia dan dia akan menantang mungkin beberapa pesaingnya seperti Ford Everest, kemudian Hyundai Palisade, dan dia akan memiliki harga jual yang jauh di bawah Land Cruiser dan juga Range Rover Defender dan juga Range Rover gitu. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap Great Wall Motors Tank 500. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.